Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal Islam wal iman, jamaah Masjid Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Pada pertemuan pertama kita kali ini dalam materi yang insya Allah akan Anda sampaikan berkaitan dengan tafsir, tentunya kita buka dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan kesempatan, dan yang tak kalah pula kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada antum semua yang bisa hadir di masjid ini berupa taufik untuk bisa dan memiliki keinginan untuk bisa hadir di dari majelis ilmu. Karena banyak orang di luar sana, tatkala nggak ada masjid seperti Masjid Al-Muslim seperti ini, atau ada masjid tapi lokasi taklim jauh, mereka akan berkata bahwa jika seandainya ada taklim di masjid fulani, saya pengen datang. Kemudian tatkala ada masjid dekat, kemudian ada taklim di situ, ada juga alasan. Qadarullah di rumah ana ada acara, imma itu acara makan bareng sama istri yang mungkin bisa ditunda, atau mungkin acara yang ngomong anak karena istrinya mungkin sibuk. Ala kulli hal, semua itu termasuk dari bagian karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang wajib bagi kita untuk syukuri. Kemudian selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain yang ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam di tengah-tengah kaum musyrikin tatkala itu cobaan dari kanan kiri depan belakang menimpa mereka, tapi itu enggak membuat mereka gentar. Kemudian salawat serta salam pula tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun tatkala mereka berpegang teguh akan sunnah tersebut seperti halnya seorang yang memegang bara api, tapi itu enggak membuatnya goyah, justru malah menguatkan keyakinan dia bahwa saya berada di atas kebenaran. Jadi salawat serta salam tercurahkan kepada mereka hingga datangnya hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di pertemuan kali ini ana ingin menyampaikan, sebelum masuk ke materi inti yaitu tafsir, beberapa poin-poin penting yang ana kira ini perlu ana sampaikan, yang semoga tatkala sekarang ini direkam semua bisa mendengarkan. Karena insya Allah di masjid ini acara akan terus berlangsung setiap harinya, dan kita perlu untuk memperbarui niat setiap adanya muhadharah seperti ini. Poin pertama yang ingin ana ingatkan adalah berkaitan dengan ikhlasun niyah. Walaupun hal-hal seperti ini sudah biasa antum dengarkan dari kajian-kajian atau nasihat-nasihat ustadz pada waktu-waktu yang telah lalu, tapi anak kira ini penting karena namanya kita berada di majelis ilmu, nggak seperti kita berada di majelis-majelis yang lainnya, majelis makan, majelis rapat dan lain sebagainya. Tatkala kita berada di majelis ilmu, kita sedang menimba dan mengambil sebuah warisan anbiya. Maka perlu kita memperbaharui niat kita, dan belajar agama bagian dari ibadah. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim, bagian dari ibadah.
tatkala kita beribadah kepada Allah perlu di situ ikhlasun niyah. Jangan sampai tatkala kita datang ke masjid ini dalam rangka untuk bermajelis ada niat tersendiri. Contohnya supaya di rumah nggak dimarahin sama istri karena nggak ikut muhadharah di sini. Atau niat-niat yang lainnya supaya dipandang, oh masya Allah, fulan rajin di majelis ilmu. Atau supaya omongannya didengar. Atau yang lain sebagainya, niat-niat yang berbau dunia di situ. Karena dalam hal ini Nabi SAW pun mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid raihatal jannata yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar suatu ilmu, yang mana ilmu itu tidak dipelajari kecuali membutuhkan ikhlas, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dia belajar, dia niatkan belajarnya itu untuk mendapatkan sebagian dari kenikmatan dunia. Nabi SAW ancam orang tersebut dengan apa? Lam yarih raihatal jannah, atau lam yajid raihatal jannah. Dia enggak dapat mencium bau surga. Dalam hadis lain pun Nabi SAW menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa inna awwala ma yuqdha yaumal qiyamati thalatha. 3 kelompok, 3 golongan yang akan Allah pertama kali hakimi di hari kiamat. Di antara mereka Nabi SAW sebutkan seorang yang mana mereka belajar dan mereka mengajarkan ilmu agama, yang mana ia mempelajari dan membaca Al-Quran. Kemudian tatkala Allah tanya, apa yang engkau lakukan tatkala engkau belajar, tatkala engkau membaca Al-Quran? Maka hamba ini menjawab, saya belajar ya Allah, saya mengajarkan ilmu agama ya Allah, saya membaca Al-Quran ya Allah, hanya untukmu. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran, engkau belajar agama, engkau menyampaikan ilmu agama untuk dikatakan bahwa engkau adalah seorang alim. Dan engkau udah dapati itu. Engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan bahwa engkau adalah seorang qari, dan engkau sudah mendapatkan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk diseret orang ini ke dalam api neraka. Seorang belajar ilmu agama yang seharusnya ilmu agama itu bisa membuahkan pahala dan meraih keridhaan dan rahmat Allah sehingga dia masuk ke dalam surga, tapi malah sebaliknya. Karena apa? Karena salah niat tatkala dia mulai ingin belajar ilmu agama ini. Maka ini yang perlu kita ketahui. Begitu pula suatu saat Imam Ahmad berkata bahwa al-ilm la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuh. Imam Ahmad berkata bahwa ilmu itu enggak ada yang menyamainya jika seorang benar niatnya tatkala dia mempelajarinya. Maka beliau ditanya, bagaimana cara kita bisa memperbaiki niat? Benar niat kita tatkala kita belajar ilmu, tatkala kita menimba ilmu. Maka beliau berkata, ayyanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia berniat tatkala belajar untuk mengangkat kejahilan dari kita, dari diri dia pribadi dan dari orang lain. Jadi bukan tatkala seorang belajar ilmu agama kemudian saya pengen belajar untuk jidal, untuk debat orang supaya saya menang. Bukan. Yang paling utama kita belajar untuk mengangkat kejahilan, karena tatkala kita menghadap Allah, engkau nggak akan ditanya kenapa fulan bisa ngelakuin kayak gitu, tapi pertama kali yang akan tanya, apa yang kau lakukan? Jadi ini diantara hal-hal yang perlu diketahui bahwa tatkala kita hendak mulai belajar ilmu agama, ikhlasun niyah, perbaiki niat. Setiap kita mau memulai mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu syariah di situ fiqih atau tafsir atau akidah atau yang lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua yang ingin Anda ingatkan adalah takwa. Walaupun wasiatut takwa sudah sering-sering kita dengarkan di muhadharah khususnya tatkala khutbah Jumat, tapi jika seandainya kita mengingat ini dan setiap saat kita ingat,
Makanya kenapa ketakwaan itu kok menjadi wasiat yang sering disebut-sebut oleh lisannya para anbiya? Kenapa takwa menjadi wasiat utama yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya? Karena dengan wasiat takwa seorang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. At-taqwa fis sirri wal alan. Kita bertakwa kepada Allah tatkala kita berada di hadapan orang lain dan tatkala kita sendirian. Mungkin tatkala kita di hadapan orang lain udah maklum, kita malu pengen ngelakuin maksiat. Tapi ada juga orang yang nggak malu. Makanya Nabi SAW memberi peringatan kepada orang-orang tersebut, di mana mereka melakukan kemaksiatan terang-terangan tanpa ada rasa malu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku, Nabi katakan semua umatku akan Allah ampuni. Kata mu'afa di sini ulama ada yang mengatakan ya'fullahu an, Allah akan memaafkan dia. Semua orang yang melakukan kemaksiatan Allah akan maafkan dia. Dan ada yang mengatakan juga mu'afa di sini artinya Allah akan tutup perbuatan dia dari mata-mata orang lain sehingga Allah sembunyikan kemaksiatan dia. Hanya dia dan Allah yang tahu. Kemudian Nabi SAW kecualikan siapa? Illal mujahirin. Dalam riwayat illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Ada enggak? Ada. Oleh karenanya Nabi SAW katakan bagian dari keimanan adalah al-haya, malu. Tatkala malu itu diambil dari hati seorang, maka kerusakan sudah tersebar di mana-mana. Bayangkan jika seandainya perbuatan zina, orang udah nggak malu, lihat perempuan langsung dia zinai. Perbuatan sarikoh, pencurian, orang nggak malu, dia akan mencuri di mana-mana. Perbuatan pembunuh, orang nggak malu, dia akan membunuh siapa saja yang dia temui. Maka ini aib. Dan orang bisa membuat kerusakan di mana-mana dan bumi menjadi rusak. Oleh karenanya Nabi SAW katakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa inna likulli din khuluqan, bahwa setiap agama terdapat akhlaknya masing-masing. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlaknya agama ini Islam adalah rasa malu. Oleh karenanya bahwa sesuatu yang diketahui oleh manusia, yang mana Nabi SAW katakan inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesuatu yang diketahui oleh manusia dari apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau enggak malu, lakuin apa yang kau inginkan. Ini sebagai tahdid, ancaman. Karena dengan adanya rasa malu bisa menghalangi orang dari perbuatan maksiat. Dan kita juga bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala tatkala kita berada sendirian. Zaman sekarang ikhwani, mudah orang berbuat maksiat. Orang di kamar, di tempat yang paling tersembunyi, bahkan di masjid ini, di masjid Allah, di atas atau di WC, orang gampang ambil HP, buka, dia bisa masuk ke dalam website-website, di situ isinya maksiat, mudah. Makanya disinilah keimanan orang akan diuji. Ketakwaan orang tatkala itu akan dilihat. Jadi kita takwa aina ma kunna, dimanapun kita berada kita bertakwa kepada Allah. Apakah dia tatkala dia sembunyi melakukan kemaksiatan dia mengira bahwa Allah enggak melihat? Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Seorang mungkin bisa bersembunyi di hadapan manusia tapi dia enggak bisa di hadapan Allah. Allah Maha mengetahui segalanya. Bukankah Nabi SAW pun pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa beliau SAW bersabda, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau SAW bersabda bahwa kelak akan didatangkan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada seorang tersebut amalannya sebesar gunung Tihama. Allah hadapkan kepadanya amalan-amalan yang telah ia lakukan di dunia ini sebesar gunung Tihama. Kemudian Allah hancurkan amalan tersebut di hadapannya. Bayangkan, orang tatkala itu dia sedang mengharapkan rahmat Allah. Dan di antara seorang bisa menggapai rahmat Allah, amalan-amalan pahala yang telah ia lakukan, amalan-amalan kebaikan yang telah ia lakukan di dunia.
Seperti halnya orang tatkala di dunia ini dia punya keluarga, punya anak, punya istri. Seorang tatkala itu di desa tertentu atau di tempat tertentu sedang ditimpa paceklik. Kita nggak bisa ngutang. Dia nggak punya uang kecuali 10.000 di sakunya. Udah datang dengan bahagia, anak-anaknya pun udah seneng. Datang ke toko pengen beli beras. Ternyata uangnya hilang. Coba rasanya gimana? Ini kita di dunia mungkin masih bisa mengharapkan dengan harapan yang lainnya. Tapi di akhirat gak ada amal lagi. Tinggal adanya hisab. Tatkala sudah tinggal hisab, amalan kita sudah dihadapkan, kita sudah senang. Amalan kita sebesar gunung Uhud Allah tampakkan di hadapan kita. Kemudian Allah hancurkan begitu saja. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, siflana." Sifati siapa mereka? Maka Nabi SAW katakan, mereka seperti kalian. Kalian sholat, mereka juga sholat. Kalian menghidupkan malam, mereka juga menghidupkan malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi tatkala mereka berada sendirian, mereka di balik layar dari pandangan-pandangan manusia, mereka mudah untuk bermaksiat kepada Allah. Mudah orang zaman sekarang untuk bermaksiat. Makanya ketakwaan zaman sekarang lebih daripada sebelumnya. Ikhwani fillah, Aizzail kiram, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemudian poin selanjutnya yang perlu kita ketahui pula, bahwa sebagaimana yang antum tahu bahwa sekarang kita berada di majelis dari majelis ilmu, yang tentunya tatkala kita berada di majelis ilmu, tatkala Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk belajar, tatkala Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan tidak, tentunya di situ semua, di balik semua atau di balik amalan ini terdapat keutamaan-keutamaan yang tersembunyi yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabinya SAW sebutkan supaya membuat kita semakin semangat untuk belajar. Di antara keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan tatkala kita belajar atau kita berada di majelis-majelis ilmu, yang anak kira semuanya udah paham hadits-hadits yang akan anak sampaikan ini. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa dengan kita belajar ilmu agama, Allah menyediakan jalan tol untuk kita. Kita bisa menuju surga Allah dengan jalan-jalan yang telah Allah sebutkan. Tapi dengan kita belajar ilmu agama, Allah letakkan di situ jalan menuju surga dengan cara yang gampang. Antum diberi pilihan antara ke Tangerang dengan jalan umum yang di situ macet, atau dengan jalan tol di situ butuh paling bayar berapa. Begitu pula antum belajar. Antum belajar mungkin butuh di situ ekstra semangat. Antum butuh di situ ketenangan. Antum butuh di situ pengorbanan. Tapi pengorbanan itu dibalik itu semua Allah sediakan sebuah keutamaan. Antum berada di jalan dari jalan-jalan yang akan menuju kepada surga Allah Jalla wa'ala. Dan di antara keutamaan yang lain Nabi SAW sebutkan pula, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Barang siapa yang berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, mereka mempelajarinya. Nabi SAW katakan, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan yang orang di luar sana cari. Orang kaya mencari ketenangan. Mereka mencari jalan supaya mendapatkan ketenangan ini. Nabi SAW sudah sediakan jalan keluarnya. Datang ke majelis ilmu. Yang di rumah, pulang-pulang kerja, istri bilang, "Pak, Abi, uang bulan ini mana?" Dia belum ngantongin uang pas itu. Anaknya bilang, "Bi, beliin mainan dong." Yang lain bilang, "Bi, ajak jalan-jalan dong." Ruwet itu pikirannya. Ditambah lagi sibuknya pekerjaan dia. Maka datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan sakinah. Ini janji Nabi SAW. Nabi sudah menjanjikan, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan Allah turunkan tatkala
kita berada di majelis-majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah, malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, yang mana sifat mereka diantaranya Allah sebutkan satu sayapnya malaikat Jibril itu menutupi ufuk. Itu malaikat menaungi kita, gak cuma satu malak aja, malaikat menaungi kita. Jika seandainya kita mengetahui keutamaan-keutamaan ini yang bisa kita lihat dengan mata, niscaya orang akan berbondong-bondong ke majelis ilmu. Gak cukup sampai situ saja. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama kita dengan sebaik-baik nama yang orang tua kita namakan kita di dunia ini. Gak seperti yang disebutkan oleh orang-orang di luar sana. Antum kerja di sebuah perkantoran, antum murid di sebuah sekolahan, antum guru di sebuah yayasan. Mungkin kalau disebutkan oleh atasan antum, merasa Masya Allah, fulan rajin, Masya Allah, dia semangat, kerjanya tepat waktu. Antum pasti hatinya udah berbunga-bunga. Bahkan antum pengen gak ketawa, pasti antum ketawa karena hati antum udah jujur. Ini yang menyebutkan Allah, ikhwan. Allah yang menyebutkan sendiri. Bukan di hadapan makhluknya yang hina, bukan. Tapi malakul muqarrabun, orang-orang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terdekat. Ini di antara keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang yang belajar ilmu agama. Jadi tatkala kita di majelis ilmu, kemudian kita sudah ikhlas sunni memperbaiki niat kita, kita fikirkan, bayangkan keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat di majelis ilmu. Enggak seperti keutamaan-keutamaan yang lainnya. Orang antri untuk mendapatkan uang, setelah dapat uang udah, uang buat belanja habis. Tapi orang tatkala belajar ilmu agama, dia sampaikan kepada orang lain. Di antara keutamaan yang lain didapatkan apa? Tatkala dia meninggal, Nabi SAW katakan bahwa ada 3 amalan tatkala seorang meninggal, pahalanya akan senantiasa mengalir. Di antaranya apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kelak akan dimanfaatkan oleh orang sehingga dia mendapatkan manfaatnya. Ini di antara keutamaan seorang belajar ilmu agama. Kita belajar, kita menyampaikan. Makanya Anda juga mengharapkan tatkala menyampaikan sebuah faedah di sini walaupun sedikit, antum sampaikan kepada orang, antum amalkan, Anda mendapatkan percikan pahalanya. Begitu pula antum. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fakihkan dia di dalam ilmu agama. Jangan antum anggap kebaikan yang disebutkan dalam hadis hanya kebaikan semata, kebaikan seperti antum kebaikan dapat uang, enggak. Tatkala Nabi SAW katakan bahwa tatkala Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Kebaikan di sini, kebaikan di dunia dan di akhirat. Antum sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan apa antum difakihkan dalam agama? Apakah ini bukan keutamaan yang besar? Di antara yang lainnya Nabi SAW pun bersabda bahwa seorang yang sedang belajar ilmu, maka dia sedang berada di fisabilillah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang konteksnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk belajar ilmu agama, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Antum sekarang berada di majelis ilmu. Ini di antara keutamaan yang antum dapatkan. Di antara keutamaan yang lainnya Allah pun katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat antum dengan antum belajar ilmu agama. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan antum raih dengan antum belajar. Hanya antum datang di sini, modal keinginan antum untuk datang di majelis ilmu dimanapun tempatnya, maka antum sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan itu semua. Antum balik, antum gak tangan kosong. Mungkin tatkala antum dikasih tahu akan ada promo di suatu mall, mungkin antum pergi berbondong-bondong ke sana. Bahkan antum mengorbankan
kesibukan-kesibukan yang sudah antum punyai untuk mendapatkan promo tersebut yang hanya paling seberapa. Dan antum pulang pun belum tentu antum dapat promo tersebut. Tapi tatkala antum pergi ke majelis dari majelis-majelis ilmu, antum pasti mendapatkan itu. Idza shahhat niyatukum, tatkala niat antum benar. Maka ini yang perlu antum ketahui, bahwa seorang yang berada di majelis ilmu itu enggak seperti orang di majelis-majelis yang lainnya. Allah simpan di situ keutamaan yang banyak yang seharusnya bisa menggugah hati kita untuk semakin semangat menimba ilmu agama. Kemudian ada hal-hal juga yang perlu kita ketahui tatkala kita belajar, bahwa ini tatkala kita berada di majelis ilmu, kita sedang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala kita berangan-angan pula untuk menghadiri majelis ilmu, kita berangan-angan untuk mendapatkan sebuah wejangan dari ustadz-ustadz yang memiliki ilmu-ilmu tersebut, kita punya harapan untuk mendapatkan faedah yang kelak akan kita dapati dan akan kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. Maka tentunya tatkala kita berada di majelis-majelis ini, perlu kita ketahui adab-adab yang anak kira ini sangat penting. Kalau misalkan kita adalah orang mubtadi yang baru pertama kali berada di majelis, maka ini adalah hal yang perlu dia saku. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah terbiasa dan dia masih bolong-bolong dalam memperhatikan adab-adab belajar, maka cukup ini sebagai pengingat. Di antaranya, ana akan menyampaikan 2 poin saja dalam hal ini. Pertama, duduk. Antum tahu bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tatkala datang Nabi SAW di hadapan mereka, di tengah mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saking perhatiannya mereka akan nasihat yang Nabi SAW sampaikan, disebutkan ka'anna ala ru'usihimut thair la yatakallam ahadun minhum, seakan-akan di atas kepala mereka itu burung. Diibaratkan dalam hadis ini burung yang berada di atas kepala para sahabat. Kenapa? Burung tatkala berhinggap di suatu tangkai atau dimanapun itu, gerak dikit dia langsung terbang. Itu ibaratnya para sahabat ridwanullah alaihim gak gerak tatkala berada di hadapan Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Saking perhatiannya mereka tatkala mereka hendak menimba ilmu dan ta'adub mereka kepada muallim. Nah, tatkala kita sedang belajar ilmu agama, alal aqal kalau kita nggak bisa mendekati seperti mereka, kita duduk, kita masih kesemutan, minimal kita dekati seperti mereka. Duduk merapat, perhatikan, karena kemarin saya sempat lihat katanya ada duduk di depan, yang satu menghadap ke jalan, orang lagi menyampaikan. Ini diantara ta'adub sama guru antum. Siapapun yang menyampaikan di hadapan antum, sekecil apapun ilmu yang dia peroleh, latar belakang apapun yang dia punyai, ta'adub sama alim adalah bagian dari agama. Kemudian poin yang kedua yang perlu antum ingat, bahwa tatkala kita sedang belajar, kita juga butuh mengikat ilmu yang telah kita dapati. Para salafun saleh, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karunia sebuah kecerdasan, mereka pun sama. Tatkala ada seorang yang menyampaikan ilmu, mereka mencatat. Zaman sekarang mudah, nggak ada pena, nggak ada buku, tulis pakai HP. Jadi manfaatkan HP jangan cuma buat game, jangan cuma buat fasilitas anak-anak untuk main-main, untuk menghibur mereka. Manfaatkan HP sehingga kalau kita berada di hadapan Allah Jalla wa'ala, kita punya hujjah juga bahwa saya beli HP untuk mencatat kajian. Ini termasuk bagian dari adab. Makanya disebutkan dalam sebuah syair bahwa ala ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu adalah hewan buruan dan tulisan adalah talinya.
Qayyid suyudaka bil khibalil wathiqah. Maka ikatlah hewan-hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati antasidal ghazalata wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Dan termasuk dari kejahilan seorang, tatkala dia memburu rusa, kemudian sudah dia dapat rusa, dia biarkan begitu saja, maka rusa ini akan lari. Begitu pula seorang yang belajar ilmu, supaya ilmu itu tetap, maka catat. Kalau bisa catat di buku, supaya kita bisa merojaah. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk pembahasan. Karena namanya kita belajar, perlu kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Supaya nantinya tatkala kita belajar gak hanya sekedar kita masuk masjid, keluar gak ada faedahnya. Hanya faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang kita dapati, sedangkan ilmunya terbang begitu saja. Makanya di antara keutamaan seorang belajar ilmu agama pula, dan di antara sifat yang Allah labelkan kepada orang yang memperdalami ilmu agama, al-khasyah, rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bagaimana mereka bisa dikatakan seorang alim? Tatkala mereka masuk ke masjid, menghadiri majelis ilmu tanpa mencatat. Bahkan seorang kaliber ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, para aimah-aimah sebelumnya, apakah mereka belajar cukup dengan mengingat? Enggak, mereka mencatat. Karena catatan bagian dari ilmu itu sendiri. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, ini hal-hal yang ingin Ana sampaikan sebelum masuk ke pembahasan, karena Ana lihat ini sangat penting, dan semoga poin-poin ini bisa antum ingat, bisa antum ambil kesimpulannya, sehingga tatkala datang majelis-majelis setelahnya, antum bisa mengambil faedah dari apa yang akan disampaikan. Jadi nggak hanya sekedar kita mengharapkan ada kajian, kemudian tatkala adanya kajian, antum hadir ya dengan ala kadarnya, tanpa ada catatan, tanpa ada adab dengan seorang mu'alim, antum keluar begitu saja. Karena mu'alim yang kelak akan mengisi di hadapan antum, dan yang sebelum-sebelumnya sudah mengisi di hadapan antum, mereka pasti mempersiapkan diri untuk bisa menyampaikan dengan penyampaian yang sempurna supaya antum bisa memahami. Itu semua usaha jerih payah. Maka antum harus memahami semua itu dan menghormati. Anak kira semua ustadz-ustadz yang menyampaikan di hadapan antum semua mereka lillah, mengharapkan hanya untuk Allah Ta'ala. Maka ini yang seharusnya kita lakukan tatkala kita belajar ilmu agama. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita, bahwa yang akan Ana bahas di sini adalah tafsir, yang tentunya akan Ana mulai dari poin-poin yang tentunya sering kita baca di sholat-sholat kita. Karena namanya kita ibadah butuh kita khusyuk. Dan di antara kita bisa khusyuk dengan kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak usah panjang membaca surat Al-Baqarah. Ambil aja surat yang pendek, Al-Zalzalah contohnya. Tatkala antum membaca Al-Quran, tatkala qiyamul lail antum menjadi imam, atau tatkala antum menjadi makmum, dibacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, antum mentadaburi ayat-ayat itu, antum meresapi ayat itu. Kira-kira antum apa yang antum rasakan? Bisa nggak antum membedakan antara orang yang tatkala dia membaca Al-Quran atau tatkala dia mendengar bacaan imam? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Antum dengarkan tanpa antum tadabbur, dengan antum dengarkan antum tadabburinya. Kemudian antum meneteskan air mata, yang kelak air mata itu akan bersaksi, mata antum akan bersaksi di hadapan Allah. Al-yaum nakhtimu ala afwahihim. Di hari di mana Allah akan bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Sebaliknya, tangan-tangan dan kaki-kaki akan menjadi saksi. Semua itu akan menjadi saksi, bahkan mata akan menjadi saksi bagi kita.
Dengan kita mentadabburi, kita lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita salat. Maka hal yang pertama tatkala kita ingin memperoleh khusyuk tersebut, dengan kita mentadabburi firman Allah Jalla wa Ala tatkala kita ibadah, atau tatkala kita sedang membaca Al-Qur'an, tatkala kita sedang melakukan qiyamul lail. Dengan kita bisa dan memahami makna-makna tersebut, kita lebih khusyuk dan kita bisa lebih mendalami firman Allah tersebut. Dan Al-Qur'an, ikhwani a'izza, terkandung di dalamnya banyak keutamaan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya syifa, obat. Bisa juga kita jadikan sebagai ruqyah. Dan banyak lagi keutamaan yang dikandung oleh Al-Quran. Maka kita tatkala sedang mempelajari ilmu tafsir, semua itu nantinya akan kita dapati. Kita akan bisa khusyuk lebih khusyuk, kita akan sholat bisa lebih khusyuk lagi, kita membaca Quran lebih bisa mentadabburi ayat-ayat Allah lagi, kemudian kita membaca Al-Quran lagi, pula kita bisa mendapatkan makna-makna yang dikandung dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-firman-Nya. Maka di antara faedah dari kita mempelajari Al-Quran pula, bahwa Al-Quran adalah petunjuk, di mana Allah katakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah menyebutkan banyak akan hal tersebut, bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Dan bagaimana bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita jika seandainya kita nggak memahami maknanya. Dan di antara juga tatkala kita mempelajari Al-Quran, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah nggak turunkan Al-Quran untuk mempersulit hambanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah nggak turunkan Al-Quran untuk mempersulitmu, enggak, tapi untuk memudahkanmu. Allah juga katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ini bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Al-Qur'an. Maka tatkala kita mempelajari Al-Qur'an, semua itu akan kita dapati. Oleh karenanya ikhwani fillah, a'izza'il kiram, maka permulaan yang akan Anda sampaikan nantinya dari pembahasan tafsir ini, Anda mulai dari kajian tentang surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya baru surat-surat pendek yang ada di juz 30, yang Anda kira ini sangat penting karena apa yang Anda katakan tadi, karena kita butuh tatkala kita sholat, tatkala kita mengimami keluarga kita di rumah, sholat sunnah, qiyamul lail, atau tatkala kita membaca Al-Quran, supaya kita bisa lebih meresapi ayat-ayat atau firman-firman Allah tersebut. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan di muqaddimah kali ini, yang insya Allah langsung akan Ana sampaikan materinya di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf jika seandainya ada kesalahan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.